Tidak bisa dipungkiri Redmi 14C sebagai suksesor Redmi 13C punya beban berat. Gimana tidak, Redmi 13C merupakan salah satu dari seri Redmi yang laris manis di pasaran, baik di Indonesia maupun di pasar global. Bahkan saking larisnya, di marketplace banyak bertebaran seri Redmi 13C KW. Nah, apakah Redmi 14C yang ada di tangan saya ini sanggup menggantikan peran Redmi 13C dan kembali menjadi raja dari segala raja di kelas HP sejutaan? Ini ceritaku tentang kelebihan dan kekurangan Redmi 14C 2 bulan 14 hari pemakaian. Oke, sebelum gue ngoceh, kita spill harganya dulu ya boy. Redmi 14C ketika video ini dibuat dibanderol dengan harga 1,4 jutaan untuk varian 6 per 128 GB dan 1,7 jutaan untuk varian RAM 8 per 256 GB. Dan menurut Bang David Gadgetin, reviewer tersohor di Indonesia, HP ini jadi pilihan HP sejutaan terbaik di akhir 2024. Tentu beliau bukan sembarang beliau. So, mari kita buktikan. Seperti biasa, review ini akan saya bagi jadi 3 segmen, yaitu hal yang saya kurang suka, kedua hal yang bisa saya maklumi, dan ketiga hal yang paling saya suka di Redmi 14C. Pertama, tentu kita bahas pahitnya dulu, yaitu hal yang saya kurang suka pada Redmi 14C. Untuk masalah desain relatif ya, dan untuk layar HP-nya ini yang masih berhias poni sih, saya tidak terlalu mempermasalahkan dan terganggu. Karena selama pemakaian 2 bulan 14 hari, pandangan saya mulai terbiasa. Cuma luar biasanya jika kita ngomongin masalah ukuran bodinya yang bongsor dengan berat 211 gram. Luar biasa susah. Bagi saya cewek yang punya tangan kecil, dalam menggenggam maupun mengoperasikannya lewat satu tangan agak susah ya guys. Entah apa yang ada di benak tim desain Redmi. Apakah hasil quick count mereka mengatakan pasar HP sejutaan lebih menginginkan HP berbodi besar? Atau mereka cuma ingin produknya lebih menonjol saja ketika dipajang di etalase toko? Untuk proteksi bodi pun si bongsor ini juga kurang cukup armor. Bodi belakangnya sih dari kaca ya. Tapi untuk IP ratingnya si 14C ini hanya sematkan IP52 yang hanya sanggup melindungi dari semprotan air kurang dari 15 derajat. HP ini secara teori tidak bisa menerima semprotan air dari segala arah seperti HP berrating IP54. Sedangkan mengenai perlindungan layar, ada situs yang sebutkan layarnya dilindungi oleh Corning Gorilla Glass 3. Tapi di situs resminya Xiaomi maupun di GSM Arena tidak dijelaskan proteksi layarnya pakai jenis apa. Dan untuk speakernya HP ini masih pede pakai mono speaker. Memang sih output speakernya lebih punya power dan lebih rapi dibanding Redmi 13C. Namun jika Anda ingin HP berhias punch hole, punya IP rating tinggi dan dual speaker stereo berharga 1 jutaan, tentu sekarang juga sudah tersedia. Anda bisa pilih Vivo Y19s yang punya IP64 plus dual speaker stereo. Anda juga bisa lirik Tecno Spark 30C atau Infinix Hot 50i. Terus hal kedua yang saya kurang suka dari Redmi 14C adalah HP ini kurang bisa memaksimalkan kelebihan dari layar jumbonya yang mencapai 6,88 inch ini sebagai wadah multitasking. Redmi 14C masih sama halnya dengan Redmi 13C, punya kelemahan tidak bisa menjalankan pop screen ataupun split screen. Adanya fitur baru bernama kotak alat sisi yang di awal saya pikir sebagai fitur jendela mengambang, ternyata hanya folder pintasan yang berisi shortcut untuk rekam layar. Sebenarnya sih ada cara lain agar Redmi 14C bisa menjalankan fitur pop screen. Caranya Anda bisa mendownload aplikasi text bar di Play Store dengan sedikit otak-atik pengaturan pada opsi developer. Maka pop screen pun tersedia. Namun karena aplikasi ini buatan pihak ketiga, tentu hasil pop screen-nya kurang seamless, praktis dan intuitif. Nah, jika kekurangan di awal tadi yang saya sebutkan tidak terlalu mengganggu bagi Anda dan masih penasaran dengan HP ini, mari kita lanjutkan ke cerita saya tentang hal yang masih bisa saya maklumin di Redmi 14C.
Pertama, pada kualitas layarnya guys. Untuk kualitas IPS LCD-nya memang masih standar sesuai harganya. Resolusinya juga masih berkutat di HD+. But keluaran warnanya sekarang sudah lebih baik. Menurut kami lebih vivid dibanding Redmi 13C. Redmi 14C juga punya teknologi cahaya biru rendah generasi terbaru, guna mengurangi kelelahan dan gangguan mata Anda akibat penggunaan HP terlalu lama. Keunggulan lain Redmi 14C punya refresh rate adaptif 120 Hz yang secara pintar bisa menurunkan atau menaikkan refresh rate sesuai penggunaan. Dan jika Anda punya jempol dengan size yang besar, Redmi 14C sanggup menampilkan ukuran keyboard virtual yang lebih lega. Terus terang, selama saya pakai HP ini, saya jarang typo dalam ketik-ketik pesan atau bikin catatan. Karena respons sentuhan HP ini juga tergolong responsif. Ketika kondisi jari kita basah atau berkeringat pun, Redmi 14C juga masih sanggup menerima respon perintah jari kita. So, untuk faktor kualitas display ini, tidak bisa saya komplain. Namun, jika HP ini diajak keluar ruangan, baru Anda boleh sedikit komplain. Redmi 14C memang sudah dipersenjatai mode sunlight, guna menaikkan tingkat kecerahan tinggi hingga 600 nits. Tapi, jika kita bandingkan dengan Oppo A3X atau Vivo Y19s di kelas harga yang sama, Redmi 14C jauh tertinggal. Dua maut itu sanggup mencapai kecerahan maksimal hingga 1000 nits. Cuma karena kerjaan saya jarang di outdoor, kelemahan tingkat kecerahan ini masih bisa saya maklumin. Kedua, hal yang masih bisa saya maklumin pada performanya bro. HP ini berjalan pada Android 14 dengan UI HyperOS 1.02, versi Lite atau versi Core. Kenapa kami sebut versi Lite? Karena fitur yang disediakan lebih minimalis dibanding HyperOS versi Basic. Contoh, pada pilihan control centernya saja, si Redmi 14C hanya sediakan opsi gaya klasik. Tidak ada opsi control center bergaya modern seperti seri Note. Tapi ada baiknya Xiaomi tidak menganaktirikan HP ini sehingga Redmi 14C tetap dapat janji update 2 kali Android hingga Android 16 serta 3 tahun patch keamanan hingga 2027. Dan kabar baik kedua, Redmi 14C kini sudah punya fitur Game Turbo, fitur yang pernah raib di Redmi 13C. Cuma kembali lagi, karena HP ini tidak diberikan keleluasaan multitasking, jadinya ketika kita swipe Game Turbonya, kita tidak akan jumpai opsi aplikasi lain di sana. So, jika ada pertanyaan apakah main game di Redmi 14C bisa sambil buka WA? Jawabannya, sayang sekali HP ini belum support. Supportnya HP ini sekarang sudah pakai SoC terbaru, yaitu MediaTek Helio G81 Ultra 12 nanometer dengan RAM 6GB LPDDR4X dan ROM 128GB bertipe eMMC 5.1 pada unit yang saya miliki ini. But, jika dilihat dari tes Antutu, Geekbench 6, Wildlife Stress Test, dan CPU Throttling Test, hasilnya terlihat kalau HP ini kurang satset dalam kinerja. HP ini lebih cocok digunakan sebagai perangkat sosial media bergaya casual, bukan untuk HP push performa. Tapi menurut saya, performa gamenya juga tidak sebadut yang saya bayangkan di awal ya. Bahkan lebih bagus daripada Redmi 12 yang punya chipset Helio G88. Kita pernah tes HP ini untuk main game Mobile Legends selama 13 menit, settingan High Ultra. Redmi 14C dapatkan rata-rata 55 FPS. Bahkan, kita pernah mainkan game ML settingan High Medium selama 2 jam 40 menit. HP ini masih lumayan sanggup dapatkan rata-rata 54 FPS. Memang sih banyak frame drop ketika war, terlihat pada grafik rekaman FPS ini. Tapi sifatnya masih bisa dimaklumin, asal Anda jangan main Assassin yang lincah. Kalau Assassin sekelas Sober sih masih oke lah ya. Apalagi kalau Anda pakai Nana Gajah, mungkin savage-nya masih bisa terjadi. Untuk main game lain misalnya HOK settingan standar FPS tinggi, main selama 13 menit, HP ini dapatkan rata-rata 43 FPS. Untuk game FF settingan rata kanan main 8 menit dapatkan 50 FPS. Main game PUBG settingan smooth ultra gyroscope-nya off-kan saja ya. Bermain selama 11 menit mendapatkan rata-rata 31 FPS.
Untuk game eFootball 2025 settingan standar 60 fps, main 16 menit dapatkan rata-rata 44 fps. Untuk suhu bodi Redmi 14C juga tergolong stabil di antara 36 sampai 39 derajat Celcius di ruangan non-AC. Cuma kalau dipakai main game di outdoor jelas suhu akan meningkat di atas 40 derajat Celcius. Tapi itu sih masih tergolong wajar. Redmi 14C juga tidak pernah rewel selama saya pakai. Suhu bodinya tidak pernah tiba-tiba panas, restart sendiri maupun freeze. Nah, sekarang kita masuk ke hal yang paling saya suka di Redmi 14C. Pertama yang saya suka pada paket penjualannya yang lebih lengkap dibanding Redmi 13C. Di dalam boxnya kita akan dapatkan kartu garansi 15 bulan, jelly case, screen protector, dan wall charger 33 watt. Cuma perlu diingat boy, Redmi 14C ini hanya sanggup menyalurkan arus daya sebesar 18 watt saja. Jadi anggap saja wall chargernya 33 watt ini adalah bonus. Dan untuk kualitas case bawaannya terbilang bagus, punya bahan yang cukup tebal dengan warna yang tidak mudah menguning selama 2 bulan pemakaian ini. Sedangkan untuk kabel USB Type-C-nya juga begitu, punya kualitas yang bagus menurut kami. Kita tancapkan dan kita copot kabel charge-nya begitu mudah. For your information, salah satu ciri kabel charge yang berkualitas jelek punya sifat susah dilepas pasang dari portnya yang bisa mengakibatkan kerusakan komponen port charge dalam jangka panjang. Mengenai baterai pun Redmi 14C dapat upgrade menjadi 5160 mAh. Untuk nonton YouTube 1 jam baterainya berkurang 7%. Untuk nonton anime 1 jam 30 menit baterai berkurang 10%. Buat scroll-scroll TikTok 2 jam 15 menit baterai berkurang 17%. Untuk dengarkan musik plus TWS 2 jaman baterai berkurang 10%. Untuk rekam video ukuran Full HD 30 fps, baterai berkurang 4%. Untuk buat video call 13 menit, baterai berkurang 2%. Dan buat GPS 20 menit, baterai berkurang 5%. SOT yang kita dapatkan dengan skenario non-gaming pakai Wi-Fi dan data, HP ini bisa dapatkan screen on time selama 8 jam 51 menit. Untuk isi daya baterai ini dari 13% ke 28%, kita membutuhkan waktu 20 menit. 50% kita butuh 50 menit. Dan 2 jam 15 menit baru baterai bisa sampai ke 100%. Hal kedua yang saya suka pada fitur penunjangnya bro, Redmi 14C punya NFC, masih punya FM radio, masih ada jack audio, punya triple slot, ada aplikasi ganda, Wi-Fi sharing, punya side fingerprint, double tap to wake, raise to wake, sistem GPS lengkap, serta masih punya kompas. Dan untuk penangkapan sinyal juga lumayan bagus. Kita coba ke dataran tinggi, masih dapat 4G. Untuk GPS di lokasi bertebing pun sinyal GPS-nya juga masih work. Good job lah ya. Terakhir nih ya, ke hal yang paling saya suka yaitu kameranya. But disclaimer dulu ya, yang saya suka hasil kameranya, bukan BAM kameranya. Redmi 14C ini punya desain kamera yang mencolok. Bentuknya gedenya bulat digoreng dadakan. Ya, jadi di dalam modul kameranya itu hanya tersedia satu lensa saja yang berguna yaitu 50 megapiksel f1.8. Sedangkan di bagian selfie tersemat 13 megapiksel f2.0. Karena ISP HP ini pakai MediaTek Helio G81, lensa 50 megapiksel ini bisa ambil 2 kali lossless zoom dengan kualitas yang lumayan jika Anda ingin lihat objek tulisan nan jauh di mata. Hasil kamera basic 12 megapiksel juga cukup baik di kelas harganya. Punya efek HDR baik kamera belakang dan depan yang berguna untuk mengangkat warna foto agar terlihat lebih dramatis. Warnanya memang jatuh tidak terlalu natural, tapi untuk kebutuhan sosial media hal itulah yang dibutuhkan. Untuk objek manusia memang banyak miss-nya jika subjeknya banyak gerakan. Tapi untuk objek diam masih tergolong bagus terutama di outdoor. Jika di kondisi indoor, kualitas gambar menurun. Pakai mode malamnya pun kurang begitu membantu. Kalau Anda mau repot, bisa juga download Gcam di HP ini. Untuk kamera selfie, punya kualitas lebih bagus daripada Redmi 13C. Tapi, untuk kualitas video hampir sama dengan Redmi 13C. Settingannya hanya mentok di Full HD 30 fps. Cahayanya kurang konsisten, kadang terang, kadang gelap, dan berguncang. Cuma bagusnya sebiji mic internalnya masih sanggup menangkap suara lebih bagus dibanding Redmi 13C maupun Redmi 12.
Oke, tes video dari Redmi 14C ya. Ini saya pegangin pakai dua tangan guys ya. Dan khususnya yang kita soroti di sini adalah kualitas mic internalnya yang cuma sebiji nih. Apakah bisa menangkap suara saya lebih jelas? Karena di sini kondisinya anginnya sangat kencang sekali guys. So guys, kesimpulannya, jika Anda dulunya mengincar Redmi 13C tapi belum kesampaian, melompat langsung ke seri 14C adalah pilihan paling cocok. Redmi 14C cocok juga buat orang tua Anda, agar lebih mudah membaca dan menulis chat atau mencari aplikasi Facebook. Redmi 14C juga cocok untuk anak Anda sebagai pengganti tablet karena punya layar jumbo. Redmi 14C juga cocok untuk istri atau pasangan Anda untuk nonton drakor atau selfie. Dan untuk pegawai kantoran atau anak kuliahan juga cocok, asal Anda bukan tipikal orang yang butuh buka banyak aplikasi dalam satu waktu. Tapi bagi Anda yang kerjanya banyak di area outdoor, misal abang ojol, HP ini kurang direkomendasikan karena punya IP rating dan tingkat kecerahan layar yang rendah. Untuk user gaming mobile sih masih oke ya, jika dana Anda terbatas. Namun jika punya dana lebih, mending hunting aja HP berchipset minimal Helio G99 atau Helio G100 agar lebih nyaman dalam bermain game. Jadi sesuaikan. Jangan cari HP yang terbaik karena tidak akan ada ujungnya. Carilah HP yang terbaik untuk kebutuhan Anda dan tentu budget Anda. Saya Vanilla dari tim Gadget Pahlawan, pamit. Semoga bermanfaat. Bye guys.